Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alpina Diahayu Marselawati. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika SMP Pendidikan Matematika semester 3 Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pada video ini kita akan membahas mengenai aritmetika sosial. Baik, sebelum saya mulai, apa yang disebut dengan aritmetika sosial? Penerapan dari dasar-dasar matematika dalam kehidupan sehari-hari disebut aritmetika sosial. Dalam kurikulum matematika SMP yang masuk kajian aritmetika sosial diantaranya yaitu konsep jual beli, bruto taruhan netos, tabungan bank, dan pajak. Oke, kita mulai yang pertama yaitu mengenai harga jual, harga beli, untung, rugi, dan impas. Harga jual, harga beli adalah harga barang di tempat pembelian seperti pabrik, grosir, atau tempat lainnya yang mana barang tersebut akan dijual lagi. Yaitu yang kedua, harga jual adalah harga barang yang ditetapkan oleh pedagang kepada pembeli. Oke, bisa juga jika membahas konsep jual beli maka tidak bisa lepas dari yang namanya harga untung atau rugi ya. Yaitu atau harga beli itu bisa kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu harga penjualan saat kulakan barang yang mau dijual. Biasa disebut juga sebagai modal. Oke, sementara harga jual itu bisa kita artikan juga sebagai harga yang ditetapkan penjual saat menawarkan dagangannya. Untung atau laba, ada selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjualan lebih dari harga pembelian. Rugi adalah selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian jika harga penjumlahan kurang dari harga pembelian. Impas adalah ketika harga penjualan sama dengan harga pembelian. Oke, ini biasa yang kita lakukan. Oke, yang pernah berdagang ya. Ini mungkin sering kita praktekkan. Oke, saya lanjutkan masih dalam harga jual, harga beli, untung, rugi, dan impas. Kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Seorang pedagang minyak goreng membeli dua jenis minyak goreng. Jenis pertama dibeli sebanyak 100 liter dengan harga 10.000 per liter. Dan jenis kedua sebanyak 75 liter dengan harga 13.000 per liter. Kedua jenis minyak itu dicampur lalu dijual secara eceran. Jika ingin mendapatkan untung sebesar 125.000, berapakah ia harus menjual minyak campur tersebut per liternya? Penyelesaiannya, 100 liter dengan harga 10.000 per liter, ini yang diketahui. 75 liter dengan harga 13.000 per liter. Campuran yang kedua, ingin untung 125.000. Harga penjualan minyak campuran per liter berapa? Ini yang ditanyakan. Oke, kita mulai. 1.000 liter. Oh iya maaf ya, ini harusnya 100 liter. 100 liter kali 10.000 ditambah 75 liter dikali 13.000. Yaitu 1 juta ditambah 975.000. 1.975.000. Untungnya yaitu 125.000. Maka total harga minyak tadi sebagai modal tadi dijumlahkan dengan untung. Itu akan menghasilkan minyak yang seharusnya diperoleh setelah harga sama seperti setelah harga penjualan yang akan dijual. Oke, 2.100.000. Ia harus menjual sampai 2.100.000. Jadi per liternya adalah 2.100.000 dibagi 100 tambah 75. Maksudnya 100 tambah 75 itu dari minyaknya tadi berapa liter jumlahnya dari jenis kedua ini. 2.100.000 dibagi 175.000 yaitu 12.000 per liter. Jadi seorang penjual tersebut harus menjual minyak campurannya dengan harga 12.000 per liter untuk mendapatkan untung 125.000. Oke, saya lanjutkan. Mengenai persentase untung dan rugi. Persentase untung. Untung dibagi harga pembelian kali 100%. Persentase rugi. Rugi dibagi harga pembelian kali 100%. Oke, harga pembelian yaitu sama dengan 100 dibagi 100 tambah persentase untung dikali harga penjualan. Harga penjualan itu 100 ditambah persentase untung per 100 kali harga pembelian. Atau harga pembelian itu 100 per 100
dikurangi persentase rugi kali harga penjualan. Harga penjualan itu adalah 100 kurangi persentase rugi per 100 kali harga pembelian. Oke, dari rumus ini kita ketahui bahwa untuk mencari persentase untung rugi, kita cukup untung, kalau untung ya untung, kalau rugi ya rugi, dibagi harga pembelian kali 100 sama. Terus mengenai harga pembelian, yaitu harga pembelian kita amati pada pada rumus 2 ini yang digandeng kata atau harga pembelian. Ini pasti 100 per 100 tambah persentase untung. Kalau mengenai untung, nanti 100 ditambah di penyebutnya itu dibagi 100 tambah persentase untung. Sedangkan harga pembelian kalau menggunakan persentase rugi, maka 100 per 100 dikurangi persentase rugi. Kali sama-sama dikalikan dengan harga penjualan. Untuk harga penjualan, ini jika menggunakan persentase untung, maka di atas ditambah persentase untung. Jika menggunakan persentase rugi, maka pembilang 100 dikurangi persentase rugi. Oke, jika kita mengamatinya, terus dikalikan sama-sama dikalikan harga pembelian. Oke, kita amatinya yaitu mengenai harga pembelian itu pasti yang terakhir akan dikalikan dengan harga penjualan. Sementara harga penjualan akan pasti dikalikan dengan harga pembelian. Dan untuk harga pembelian itu pasti 100 pasti penyebutnya yang dijumlahkan. Jika persentase untung maka dijumlahkan, jika persentase rugi maka dikurangi. 100 ditambah persentase untung, 100 dikurangi persentase rugi. Oke, jika mengenai harga penjualan, jika menggunakan persentase untung, 100 tambah persentase untung, jika menggunakan rugi, 100 dikurangi persentase rugi per 100 kali harga pembelian. Oke, jika harga pembelian itu pertambahannya, penjumlahnya di penyebut, maka pada harga penjualan itu penjumlahan maupun pengurangannya ada di pembilang. Oke, saya lanjutkan. Contoh persentase untung dan rugi. Suatu barang dibeli dengan harga 450.000. Kemudian barang itu dijual kembali dengan kerugian sebesar 10%. Berapa harga jual barang tersebut? Oke, kita akan menggunakan dua cara ya nanti. Tergantung Anda mau memilih yang mana yang termudah penyelesaiannya. Harga beli yaitu 450.000. Kerugian 10%. Harga jualnya berapa? Harga penjualan 100 dikurangi persentase rugi per 100 kali harga pembelian. Rumusnya yang tadi, oke. 100 dikurangi ruginya 10 per 100 kali harga pembeliannya yaitu 450. 100 dikurangi 10, 90 kali 0, 2-nya dikurangi di 450. Dan menghasilkan 90 kali 4.500 yaitu 405.000. Atau ini yang alternatif kedua, oke. Kerugian 100% per 100% kali harga pembelian tadi. 10% per 100% kali harga pembelian tadi 450.000 yaitu 45.000. Harga penjualan 450.000 dikurangi kerugian 45.000 maka 405. Harga penjualannya yaitu 405. Harga pembelian dikurangi kerugian. Oke, saya lanjutkan menjadi contoh persentase untung dan rugi yang kedua. Sebuah sepeda motor mempunyai harga jual 13.500.000 dan laba 8%. Tentukan harga beli motor tersebut. Penyelesaiannya. Harga jualnya yaitu 13.500. Labanya, ia mendapatkan laba sebesar 8%. Harga belinya berapa? Harga pembelian yaitu 100 per 100 tambah persentase untung kali harga penjualan. Berarti 100 dibagi 100 tambah 8. 100 karena labanya 8 kali harga penjualan yaitu 13.500 yaitu 100 per 108 kali 13.500 yaitu 12.500. Berarti harga pembelian motor tersebut yaitu 12.500. Diskon bruto tara dan nego. Diskon atau rabat adalah potongan harga. Sebelum ke situ. Mengenai perbedaan diskon rabat itu ada perbedaannya yaitu
Rabat adalah potong harga yang diberikan produsen kepada pengecer atau distributor atau penjualan grosiran. Oke, ini sebagai info sekedar tahu saja bahwa rabat ini pembelian dalam jumlah besar. Sementara diskon ini bisa diartikan sebagai pembelian dalam satuan atau lebih. Diskon adalah potongan yang diberikan oleh pengecer dari penjual kepada konsumen. Oke, itu kita lanjutkan mengenai bruto adalah berat barang beserta kemasannya. Tara adalah berat kemasan barang. Itu adalah berat barang saja. Oke, bruto ini kita biasa menyebutnya adalah berat kotor. Sementara tara ini adalah berat kemasan. Dan neto ini adalah berat barang saja yang berarti berat bersih. Oke. Sehingga dapat ditulis bruto. Bruto itu neto tambah tara. Berat bersih ditambah tara. Neto itu bruto, berat kotor dikurangi tara, berat kemasan. Berat bersih ya neto itu. Berat bersih itu berat kotor dikurangi kemasan. Tara itu berat kemasannya yaitu bruto. Berat kotor dikurangi berat bersih neto. Oke, saya lanjutkan persentase tara dan harga bersih. Jika diketahui persentase tara dan bruto dapat ditentukan cara dengan rumus. Tara sama dengan persen tara kali bruto. Persentase tara dikalikan berat kotor. Untuk menentukan harga bersih setelah memperoleh potongan berat tara dapat dirumuskan sebagai berikut. Harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Oke. Contoh soal bruto, tara, dan neto. Seorang pedagang tempe membeli sekarung kacang kedelai seberat 100 kg. Tara untuk 1,5 kg dan potongan harga 5%. Jika harga kedelai yaitu 3.500 per kilogram, tentukanlah harga kedelai yang harus dibayar pedagang tempe tersebut. Penyelesaiannya, bruto, berat kotornya yaitu 100 kg. Awalnya ya, membeli sekarung kacang ini pasti kemasan dan isinya masih dalam berat kotor. Oke, tara, ini berat kemasan untuk karung yaitu 1,5 kg. Dan diskon potongan harga 5%. Harga kedelai per kilogram yaitu 3.500 per 500.000. Harga yang harus dibayar berapa? Oke. Neto atau berat bersih 100 kg dikurangi 1,5 kg yaitu bruto, berat kotor dikurangi kemasan yaitu 98,5 kg. Harga bersih neto. Harga neto ya, 98,5 dikali 30. Oke, ini salah lagi ya lagi-lagi. 3.500 per kilogram, yaitu 344.750.000. Diskonnya 5/100 kali 344.750.000, yaitu 17.237,50. Harga yang harus dibayar 344.750.000 dikurangi 17.237,50 yaitu 327.512,50 atau bisa dibulatkan menjadi 327.513.000. Ini pembulatan ke atas. Oke. Bunga bank. Apabila menyimpan atau meminjam uang di bank, maka akan mendapatkan tambahan uang yang disebut bunga. Bunga tabungan dihitung secara periodik, misalkan sebulan sekali atau setahun sekali. Ada dua jenis bunga tabungan, yaitu bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal adalah bunga yang dihitung hanya berdasarkan besarnya modal saja, sedangkan bunga majemuk adalah bunga yang dihitung besarnya modal dan bunga. Pada pembahasan ini hanya akan mempelajari mengenai bunga tunggal. Jika bunga A% per tahun dan modal awal M besar, maka besarnya bunga tunggal dapat dihitung sebagai berikut. Bunga satuan tahun yaitu A% kali M, bunga N tahun jadi N kali A% kali M. Kalikan bunga per tahun kali modal awal.
Oke, bunga bank contohnya. Seorang karyawan meminjam uang dari koperasi sebanyak 3 juta dengan bunga 2% sebulan. Pinjaman itu akan dicicil setiap bulan selama 10 bulan. Tentukan besar cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Penyelesaiannya. Modal awal yang besar 3 juta. Bunga per bulan 2% akan dicicil selama 10 bulan. Besar cicilan tiap bulan berapa? Bunga per bulan. Oke, kita nanti akan menggunakan dua cara. Bunga per bulan 2 per 100 kali 3 juta, yaitu 60.000 per bulan. Cicilan hutang 3 juta dibagi 10 bulan, karena akan hutangnya selama 3 juta itu akan dicicil selama 10 bulan. Jadi, pada 1 bulannya maka harus membayar 300.000 per bulan. Besar cicilan tambah bunga, yaitu ini yang harus dibayarkan ya. Besar cicilan ditambah bunga per bulannya 300 ditambah 60, maka 360 per bulan. Jadi, seorang karyawan tersebut harus membayar cicilan setiap bulan yaitu 360.000. Atau ini cara yang kedua, bunga per bulan 2 per 100 kali 3 juta yaitu 60.000 per bulan. Bunga 10 bulan, oke kita ngitungnya 10 bulan dulu, yaitu 60.000 kalikan 10, karena 10 bulan, oke 600.000. Totalnya, total untung ditambah bunga, oke total ya ini maksudnya, kenapa untung ya ini salah lagi, oke. Maaf, 3 juta ditambah 600 yaitu 3 juta 600 ini selama 10 bulan. Jadi cicilan per bulan selama 10 bulan yaitu 3 juta 600 itu dibagi 10. Jadi dalam sebulan harus dibayarkan cicilan sebesar 360.000 per bulan. Oke. Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi wajib ya pajak itu. Banyak sekali jenis-jenis pajak antara lain pajak bumi dan bangunan PBB, pajak pertambahan nilai PPN, dan pajak penghasilan PPH. Pajak masih yang kita akan menuju yang ke contoh. Seorang karyawan menerima gaji 1.500.000 tiap bulan dengan penghasilan tidak kena pajak, yaitu 500.000 jika pajak penghasilan 2,5%. Berapakah besar gaji yang diterima karyawan ini dalam sebulan? Penyelesaiannya, gaji yaitu 1.500.000 per bulan. Penghasilan tidak kena pajaknya adalah 500.000, pajaknya 2,5%. Besar gaji yang diterima sebulan yaitu, biasanya pajak dinyatakan dalam persentase, maka dalam menyelesaikan masalah ini hanya perlu kemampuan menghitung persentase. Penghasilan kena pajak yaitu 1.500.000 dikurangi 500.000 yang tidak kena pajak, jadi yaitu 1 juta. Pajaknya adalah 2,5% per 100 kali 1 juta, yaitu 25.000. Gaji bersihnya yaitu 1.500.000 dikurangi 25.000 yaitu 1.475.000. Ini per bulan. Atau ini cara yang kedua, penghasilan kena pajak yaitu 1.500.000 dikurangi 500 yaitu 1 juta. Pajaknya 2,5% per 100% kali 1 juta yaitu 25.000. Maka gaji kena pajak yaitu 1 juta karena yang kena pajak dikurangi 25.000 yang pajaknya yaitu 975.000. Gaji bersih. Gaji tidak kena pajak ditambah gaji kena pajak tidak kena pajak tadi yaitu 500 ditambah yang kena pajak yaitu 975.000. Berarti seorang karyawan tersebut menerima gajinya setiap bulan yaitu 1.475.000. Oke, sekian dari saya.
Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.